2009 itu beda banget sama sekarang gitu betul. ya Mbak Olive. Ketika kalau sekarang itu sepertinya industri parfum, beauty brand sudah begitu menjamur, Macron sudah ada di mana-mana sekarang. Jadi anyone can start their own beauty business atau beauty brands. 2009 pada saat itu seperti apa sih landscape kompetitornya? Tapi apa juga yang menjadi tantangan pada saat itu jika dibandingkan dengan sekarang? Kalau landscape kompetitornya waktu itu mungkin lebih banyak pemain-pemain besar banget ya, yang dari juga dari multinational company kalau kita katakan. Waktu itu hanya beberapa pemain besar saja. Berbeda dengan sekarang memang banyak indie brand yang tadi katakan banyak bisa tinggal maklon lalu can have their own brand. Waktu itu kita melihat brand untuk parfum ini tidak terlalu banyak dan sebenarnya ini adalah market yang cukup menarik untuk dimasuki. Gitu. Jadi kita melakukan banyak inovasi waktu awal-awal, kita banyak melakukan penetrasi dan juga distribusi untuk market lokal sendiri. Gitu. Kalau dibandingkan dengan sekarang memang kita lihat banyak tren-tren yang memang bergeser nih sejak pandemi. Orang lebih aware dengan skincare, orang lebih aware dengan parfum, dengan perawatan diri, yang ini merupakan sesuatu hal yang positif buat kita lihat. Karena justru ini adalah edukasi lebih ke masyarakat di mana benar-benar hampir semua orang sekarang memang bisa menggunakan parfum. Tapi dengan banyaknya sekarang saingan yang ada, kompetitor lokal juga bermunculan, apa yang membedakan Maurice Perfume dibandingkan kompetitor yang ada gitu? Oke, sekarang kompetitor-kompetitor itu banyak yang memang maklon. Nah, kalau kita memang salah satu keunggulan kita adalah kita mempunyai factory sendiri. Jadi kita tahu kualitas produk kita itu kita bisa jaga sendiri. Dari secara kualitas, pabrik kita sudah ISO 9001, sudah GMP, bahkan kita juga sudah ISO untuk selain manajemen mutu, kita juga untuk lingkungan hidup. Nah, jadi kita bisa benar-benar menjaga kualitas produk kita sendiri. Lalu kita juga punya channel distribusi yang tadi seperti yang sudah disebutkan, tersebar di 100.000 outlet di seluruh Indonesia. Jadi bukan cuman secara kita jual secara online, tapi kita punya strength dari distribution offline production, yes, offline selling. Yes, dan karena kita ada channel distribusi ini memampukan kita untuk bisa menekan cost production dan tetap memberikan kualitas produk yang baik tapi dengan harga yang tetap affordable. Price point-nya berapa sih Mbak Oli? Price point kita itu dimulai dari parfum kita itu dari harga yang 10.000 sampai yang paling mahal sekarang ini untuk parfum itu di harga 50 ribuan. Oke, 10.000 sampai 50 ribuan, affordable dan juga berkualitas gitu ya. Oke, bagaimana perkembangan bisnis Anda dari tahun ke tahun? Dari 2009 berarti 16 tahun, milestone apa yang selalu teringat gitu oleh Mbak Olive? Oke, mungkin salah satu milestone kita itu ketika kita waktu pandemi ya, kita cukup struggling waktu pandemi, kita berpikir ini gimana nih, cost tetap harus jalan, basic cost karyawan tetap harus kita retain, tapi gimana caranya untuk bisa tetap menghasilkan omset gitu kan. Tapi kita bersyukur waktu itu kita langsung melakukan, kita waktu itu sempat memproduksi hand sanitizer, lalu kita juga melakukan inovasi dengan mengeluarkan brand skincare. Waktu itu kita juga mengeluarkan dari PT Aroma Prima Livindo sendiri, kita mengeluarkan brand skincare bernama Ginza. Dan ini adalah beberapa inovasi yang kita lakukan gitu. Jadi itu salah satu milestone, sebenarnya titik balik dari pandemi itu juga bisa dibilang ada berkahnya tersendiri. Kalau ekspor sendiri tujuannya kemana Mbak? Dan mungkin market yang paling besar untuk ekspor ke negara mana? Dan produk apa yang tentunya diekspor? Oke, kalau market ekspor itu kita kebanyakan di Southeast Asia yang terbesar. Kita ekspor ke Malaysia, Singapura, Myanmar, Brunei Darussalam, dan beberapa negara lainnya. Tapi kalau kita bilang produk brand yang terbesar malah sebenarnya bukan Maurice. Tapi kita punya salah satu brand yang namanya Morabito yang memang menjadi backbone daripada untuk ekspor kita. Oh, itu justru malah untuk ekspor paling banyak di produk yang namanya Morabito. Yes, betul. Oke, menarik. Dan kemana saja tujuannya Mbak untuk apa namanya? Kebanyakan Southeast Asia, tapi kita juga ada juga negaranya ekspor juga ke Asia, ke Afrika dan juga ke Timur Tengah. Apa sih scent yang mereka suka gitu kalau khusus untuk pasar ekspor dibandingkan dengan scent yang disukai oleh pasar domestik gitu Mbak Olive? Kalau ekspor mereka tergantung negara ya, Mbak ya. Ada negara yang memang mereka demen yang very strong banget. Kalau lokal Indonesia kita ngomong itu lebih suka masih sweet, floral, fruity, wangi-wangi seperti itu. Oke, tapi kalau jadi emang ada yang bold demand gitu ya, maksudnya sukanya hal-hal yang musky gitu-gitu ya. Dan yang lebih oud itu juga ada beberapa yang mereka sukanya seperti itu. Tapi kalau untuk lokal sendiri masih lebih ke sweet, floral, and fruity.
Oke. Kalau misalnya selama 16 tahun ini kira-kira tantangan yang pernah dihadapi terbesar untuk Morris Perfume sendiri apakah itu pandemi? Mengingat kemarin mengingat seperti yang tadi juga disampaikan juga oleh Mbak Olive bahwa punya ratusan ribu offline distributor. Nah, pada saat itu bagaimana melewati pandemi dengan adanya offline selling dan offline distribution menjadi tonggak utama untuk Anda mendistribusikan produk Anda? Sebenarnya kita bersyukur ya, sebenarnya melalui banyak. Kalau ditanya yang mana yang paling sulit, bahkan sekarang pun dibilang sulit sebenarnya buat kita ya. Sama juga pengusaha ya. Jadi kayak setiap tahun ada aja dengan tingkat kesulitannya yang berbeda-beda aja gitu. Tiap tahun pasti ada kesulitannya sendiri, seperti sekarang juga dengan dolarnya 17.000, dengan perang dagang dan lain sebagainya. Ini juga suatu kesulitan buat kita. Tapi justru kita mau melihat di balik semua kesulitan itu gimana cara kita bisa tetap tampil sebagai pemenang, di mana justru kita dipaksa secara tidak langsung untuk tidak berada di zona nyaman. Justru kita melihat bahwa banyak kesulitan itu seperti pandemi membuat kita 2 kali harus lebih kreatif, 2 kali harus lebih kerja keras. Jadi saya nggak percaya dengan namanya cuma work smart. Yes, work smart wajib, tapi work smart itu juga harus diiringi dengan work hard. Gitu. Jadi kalau dibilang yang mana yang paling sulit ya setiap selalu tahun selalu ada aja namanya bersama untuk tetap grow. Yes, gitu. Betul, selalu aja harus ada berinovasi terus karena kalau enggak kita akan punah.